Gitu totalnya. Ya, Pak. Silakan Pak Rizi untuk diatur dari siapa dulu untuk yang pertama, silakan. Ya, untuk yang pertama kita langsung tunjuk aja ya, Bu Dami, Bu Dami. Ayo Bu Dami, ya, silakan. Bentar Pak, ini yang kemarin kita bahas itu ya, yang rencana evaluasi ya? Ya, ya. Sebentar Pak. Yang ini ya Pak. Oke. Iya Bu, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Pak Albert selaku dosen dan Bu Rika, guru Pamong, dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Saya akan mempresentasikan tabel 1 tentang produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi yang kemarin kami bahas dengan Bu Dwi. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan, yaitu 1.1 identifikasi masalahnya, waktu itu belum menemukan model yang pas untuk mengatasi masalah yang ada di kelas saya. Kemudian yang sudah dilaksanakan, kami belajar tentang identifikasi masalah yang terjadi di kelas kami, upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya, dengan banyak melakukan literasi terkait model pembelajaran yang sesuai, membaca modul tentang model pembelajaran, browsing, dan bertanya kepada teman sejawat. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Dengan adanya program ini, saya harap akan terus mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan, terutama tentang model pembelajaran inovatif. Kemudian, untuk refleksi 1.2, eksplorasi penyebab masalah, kegiatan yang belum dilaksanakan adalah belum menentukan akar penyebab masalah. Kemudian kegiatan yang sudah dilakukan mengeksplorasi penyebab masalah dengan Google Cendekia. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, sering berdiskusi dengan teman dalam satu kelompok ataupun meminta bimbingan dari dosen dan guru. Upaya yang dilakukan untuk keberlanjutannya sama aja pengembangan cara belajar dan pembelajaran model inovatif. Untuk refleksi penentuan penyebab masalah, di kegiatan ini masih belum menemukan akar penyebab masalah. Kegiatan yang sudah dilakukan, setelah melakukan presentasi dengan teman, kita dapat menentukan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan tersebut. Upayanya berdiskusi. Telah menemukan masalah rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika, yaitu dengan menggunakan model kooperatif number head together. Upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, saya akan membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan masalah saya. Kemudian, eksplorasi alternatif solusi. Kegiatan yang belum dilaksanakan, semua kegiatan telah dilaksanakan.
kami telah melakukan eksplorasi penentuan masalah, solusi yang diambil dari hasil kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah. Apa upaya yang dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Diharapkan model-model pembelajaran tersebut mampu meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 3. Menentukan solusi kegiatan yang belum dilaksanakan, semua kegiatan telah dilaksanakan. Pembuatan rencana aksi 1 dan aksi 2. Upaya yang dilakukan, itu pembuatan rencana aksi 1 dan 2, rangkaian pembelajarannya. Kemudian upaya berkelanjutannya, saya akan menerapkan pembelajaran inovatif di kelas saya. Itu refleksi. Kemudian produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Data observasi hasil pengamatan siswa selama pembelajaran di kelas. Rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran matematika di kelas 3. Rumusan masalahnya, bagaimana upaya peningkatan hasil belajar siswa yang rendah di pelajaran matematika di kelas 3. Rencana aksi dan solusinya, penerapan model cooperative learning tipe number head together dengan media papan pintar. Keterangannya sudah membuat rencana aksi yang tertuang dalam RPP dan media papan pintar yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan siswa dalam pembelajaran di kelas, ini untuk kasus yang kedua. Identifikasi masalahnya, kurangnya minat baca peserta didik sehingga kemampuan berbahasa rendah. Rumusan masalahnya, bagaimana upaya untuk meningkatkan rendahnya minat baca siswa. Rencana aksi solusi, penerapan model cooperative learning tipe picture and picture dengan media teks bergambar. Keterangannya, sudah membuat rencana aksi yang tertuang dalam RPP dan media teks bergambar yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Di sini juga ada hasil pengamatan guru selama aktivitas pembelajaran yang isinya kurang lebih sama. Kemudian tabel 3, instrumen strategi evaluasi bentuk penilaian hasil wawancara. Yang kemungkinan nantinya akan dilakukan bersama guru ataupun kepala sekolah. Di sini ada dimensi dan uraian serta wawancara dengan bentuk checklist. Kami kemarin sudah melakukan diskusi untuk membuat rubriknya di bawahnya. Jadi di sini, pencet 2 kali ya. Di sini format penilaian hasil wawancara. Dimensi pertama, pendidikan formal. Kedua, pengalaman kerja, pengetahuan teknis, keterampilan teknis, motivasi, kerjasama, etika atau sopan santun, dan kemampuan berkomunikasi. Di sini kami sudah menentukan rubriknya dengan uraian di atas. Wawancara pertama, kedua, dan ketiga ada 1, 2, 3, dan 4. Kriteria penilaiannya, dimensi pendidikan formal 1 jika SMA, 2 jika D3, 3 jika S1, dan 4 jika S2. Pengalaman bekerjanya belum berpengalaman kurang dari 5 tahun, 3-nya berpengalaman kerja 5 sampai dengan 10 tahun, yang 4 jika berpengalaman lebih dari 10 tahun. Ini insya Allah satu kelas sama Pak, Bu, kemarin kita bahas. Pengetahuan teknis, di sini ada indikatornya, ada 4.
Kemudian keterampilan teknis ada 8 indikator yang jika terpenuhi tentu saja nilainya 4. Motivasi ada 7 indikator. Kemudian kerjasama ada 4 indikator. Etika di sini saya masukkan 6 indikator. Yang 8 kemampuan berkomunikasi ada 7 indikator. Seperti itu. Kemudian untuk tabel yang keempat, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepala sekolah dan guru. Di sini ada daftar pertanyaan dengan checklist lagi, selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Ada 12 daftar pertanyaan yang rubriknya juga kami telah buat di bawahnya. Pertanyaan pertama, memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas, sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, memberikan penilaian yang objektif, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, menguasai materi pelajaran, melibatkan siswa dalam pelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, yang terakhir, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Nah, ini menurut saya ini ketika kita mengajar, kemudian kepala sekolah atau guru akan observasi, kemudian menilai kita. Mungkin seperti itu. Dengan rubrik penilaiannya yang alhamdulillah ini juga kerjasama satu kelompok seperti ini, ada kita beri kriteria agar terukur, memiliki motivasi yang tinggi, ada 4 indikator, berpakaian rapi 5 indikator, yang jika semuanya terpenuhi nilainya 4. Tepat waktu ada 4 indikator, komunikasi ada 7, penilaian ada 4, nomor 6 ada 5, dan seterusnya. Kemudian yang tabel 5, produk instrumen strategi evaluasi, ini saya masih seperti ini Pak, karena ya itu tadi keterbatasan waktu, saya uploadnya sampai seperti ini. Demikian Pak rencana evaluasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon bantuan kepada Pak Albert dan Bu Rika, dan sharing-sharing ilmunya untuk teman-teman yang lain. Demikian Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dami. Ini waktu udah lewat ya Bu ya. Nanti agak diperjelas lagi tuh teman-teman yang lain. Nanti juga minta masukannya untuk Bu Rika, untuk Bu Dami. Saya lihat Bu Dami sudah cukup lengkap ya Bu Dami ya. Karena kita mungkin di bagian akhir saja yang belum selesai nih Bu Dami ya. Jadi sesuai dengan apa yang harus kita lakukan dalam membuat rencana evaluasi, setelah kita cek di dalam panduan, betul tadi kita membuat rencana evaluasi kita dalam rangka kita sudah mempersiapkan diri gitu kan, misalkan